Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas tentang materi tentang masih lembaga-lembaga yang ada dalam lembaga-lembaga dalam negara menurut Undang-Undang RI. Yang minggu lalu sudah kita bahas bagian pertamanya. Hari ini kita akan menyambung kembali bagian selanjutnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah lihat lembaga-lembaga negara menurut undang-undang. Ada yang kita sebut dengan MPR, kemudian ada presiden, ada ada DPRD, kemudian ada yang kita sebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian hari ini akan kita bahas tentang yang namanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini adalah sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya pun di sini digambarkan Mahkamah Agung itu ada terdiri di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, kemudian di bawah lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan konstitusi negara dan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bagian dari yang namanya Mahkamah Agung. Nah, undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung ini juga diatur di dalam undang-undang dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 20 ayat 2. Nah, masa jabatan dari yang namanya ketua, wakil ketua dan ketua muda Mahkamah Agung adalah selama 5 tahun. Nah, Mahkamah Agung berwenang tiga wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung. Yang pertama yang kita sebut dengan yang namanya dia mempunyai wewenang dalam hal ini seorang Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di sebuah lingkungan peradilan. Kemudian menguji peraturan perundangan, dan terakhir wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kemudian untuk posisi hukum agung keanggotaannya, Mahkamah Agung ini adalah hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Kemudian cukup calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan oleh Presiden. Nah, susunan anggota dari yang namanya tadi Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hukum, hakim anggota, panitera dan seorang sekretaris. Kemudian pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya DPD. Kita lihat yang kedua dulu, yang pertama Mahkamah. Yang selanjutnya ada namanya Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, di sini adapun wewenang dari yang namanya Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang NRI. Nah, kemudian seorang Mahkamah Agung
Anggota dari Mahkamah Agung ini terdiri dari ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Nah, adapun wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, kemudian wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Sebagai presiden dan wakil presiden juga diatur di dalam undang-undang. Kemudian ada yang namanya DPD. DPD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, dalam undang-undang DPD disebutkan DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Kemudian DPD juga merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlahnya kurang lebih dari 1/3 dari anggota DPR. Nah, di sini apa kewajiban dari anggota DPD? Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang, kemudian mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, menaati prinsip demokrasi, dan lain-lainnya. Nah, anggota DPD mempunyai hak bertanya, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, dan hak protokoler. Nah, apa tugas dari DPD? Tugas DPD adalah memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja pimpinan, kemudian menjadi juru bicara DPD dan melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan satu lembaga yang berperan di dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Nah, Komisi Yudisial ini merupakan komisi lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atas pengaruh kekuasaan lainnya. Nah, Komisi Yudisial merupakan proses seleksi hakim agung diharapkan lebih objektif dan sifatnya transparan. Nah, Komisi Yudisial ini diatur pasal 24B ayat 1. Nah, tugas keanggotaan daripada Komisi Yudisial ini, kalau menurut undang-undang, anggotanya diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 tahun. Kemudian pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil yang merangkap anggota. Komisi Yudisial juga mempunyai 7 orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Nah, itu tadi lembaga-lembaga negara menurut undang-undang. Nah, tugas kamu dari beberapa lembaga-lembaga negara ini, buatlah perbedaan di antara 8 ini. Dari yang namanya anggotanya terdiri dari apa saja, diangkat dari siapa saja. Yang kedua, ketuanya terdiri beberapa orang. Yang ketiga, kemudian yang ketiga, undang-undang yang mengatur tentang berbagai macam lembaga-lembaga negara ini apa saja. Nah, itu silakan kamu kerjakan itu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengelolaan suatu negara tidak semudah yang diucapkan ataupun yang dipikirkan. Dengan bentuk negara kepulauan yang begitu besar, tidak mudah bagi pemegang kekuasaan negara, apalagi dengan negara yang negara Indonesia yang bentuknya kesatuan. Nah, dalam bahasa Inggris, tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan istilah good governance. Di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal mendasar, yakni adanya tuntunan eksternal dan adanya tuntunan internal. Nah, tuntunan eksternal di sini digambarkan negara dan lembaga dasar internasional mendorong negara-negara anggotanya menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi. Kemudian adanya tuntutan internal, salah satu penyebab krisis multidimensional di Indonesia dianggap sebagai masyarakat ada terjadinya maraknya terjadi yang namanya KKN di beberapa instansi. Nah, kemudian UNDP dalam Graham, Amos dan Flupeter 2003 menyebutkan bahwa prinsip good governance adalah pertama yang disebut dengan partisipasi. Setiap masyarakat atau setiap rakyat baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian berorientasi pada konsensus, artinya pemerintah yang baik akan menjadi pencegah bagi berbagai kepentingan berbeda untuk mendapatkan konsensus dan kepentingan terbaik bagi pihak dan pihak pemerintah. Kemudian visi strategis. Para pemimpin dan rakyat memiliki sudut pandang yang luas dan panjang atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan nasional. Kemudian punya rasa tanggap setiap institusi dan kegiatannya berusaha menjangkau semua pihak. Kemudian sifat efektif dan efisien. Kemudian ada akuntabilitas. Para pengambil keputusan dalam pemerintahan swasta atau organisasi politik bertanggung jawab kepada publik dan pemilik pemerintahan. Kemudian transparan. Dibangun melalui kerangka kemudian ada aturan hukum, artinya kerangka aturan hukum harus adil dan ditegakkan. Nah, ini tadi asas-asas hukum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara. Ada yang kita kenal anak-anak, ada asas kepastian hukum, ada asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Nah, ini adalah asas-asas hukum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara, dalam setiap penyelenggaraan negara. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan di dalam mengelola pemerintahan yang baik. Nah, itu saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kamu terima penjelasannya. Silakan mengerjakan tugasnya dan silakan mengumpul melalui WhatsApp masing-masing. Demikian dari Ibu. Mudahan apa yang Ibu sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.